politisi yang kebetulan diberikan kesempatan untuk mengelola anggaran negara itu menyalahgunakan dengan memberikan narasi-narasi bahwa bantuan sosial ini diperuntukkan untuk kepentingan politik mereka sendiri. Om Swastiastu, halo sahabat Bawaslu, senang sekali saya Ria Ratnaningsi dapat kembali membersamai perbincangan kita pada kesempatan kali ini dalam podcast Bawaslu Bali. Di episode kali ini, kita akan membahas fenomena bantuan sosial di masa kampanye. Dan untuk membedah topik penting ini, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidang kepemiluan, ada Bapak Iwayan Wirka, selaku pengampu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Bali. Selamat datang Bapak di podcast kita kali ini, dan terima kasih atas waktunya berkesempatan hadir di episode kita kali ini, Pak. Gimana kabarnya? Terima kasih Om Swastiastu, Astungkara, sehat. Astungkara sehat. Ya. Jadi Pak, menarik nih, kita akan membedah satu topik penting pada episode kali ini, di mana terkait dengan fenomena bantuan sosial di masa kampanye itu sendiri. Untuk mengawali pembahasan kita kali ini, di mana ketika pemilu idealnya menjadi ajang rakyat untuk memilih secara bebas dan rasional, namun pada kenyataannya kebebasan itu kerap diuji oleh praktik-praktik politik yang memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat itu sendiri. Salah satu yang paling disorot adalah bantuan sosial. Program yang seharusnya netral dan adil ini sering muncul dalam pusaran kepentingan politik, terutama menjelang pemilu. Nah, mungkin sahabat Bawaslu ingin mengetahui nih Pak, terkait dengan maksud bantuan sosial jika dikaitkan dalam konteks pemilu, kemudian mengapa bansos menjadi salah satu instrumen yang paling rawan disalahgunakan. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ria ya. Om Swastiastu, selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun berada. Senang sekali saya bisa hadir ya, memenuhi undangan Mbak Ria untuk berdiskusi pada kesempatan hari ini ya. Tentu kalau kita berbicara aktivitas demokrasi elektoral ya atau pemilu dikaitkan dengan aktivitas sosial di masyarakat, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Lebih-lebih kalau ketika kita berbicara berkaitan dengan bantuan sosial selama pelaksanaan pemilu. Nah, di sini sering sekali terjadi bagaimana bantuan sosial itu disalahgunakan oleh oknum-oknum politisi. Ya. Kalau kita mencermati secara langsung definisi bantuan sosial itu kan sesungguhnya bantuan yang diberikan kepada masyarakat oleh pihak-pihak yang mengelola anggaran negara. Artinya bantuan sosial itu sesungguhnya bersumber dari APBD ataupun APBN. Itu adalah sumber keuangan negara yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial. Nah, itu sesuatu yang wajar diberikan kepada publik, kepada masyarakat yang membutuhkan. Menjadi tidak wajar ketika itu dilakukan selama pelaksanaan pemilu dan diikuti dengan narasi-narasi dukungan kepada salah satu kontestan pemilu. Itu yang menyebabkan suasana pemberian bantuan sosial itu menjadi sesuatu dalam tanda petik dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan elektoral. Ini yang perlu kita berikan edukasi kepada publik bahwa bantuan sosial itu sesungguhnya adalah APBN atau sumbernya dari APBN dan APBD, dan itu menjadi hak daripada rakyat langsung. Disuruh mendukung ataupun tidak disuruh mendukung oleh salah satu oknum kontestan politik, itu tidak akan mempengaruhi bantuan sosial itu. Karena itu merupakan hak warga negara untuk menerima bantuan sosial. Nah, kemudian yang kedua, kenapa ini menjadi salah satu hal yang sering disalahgunakan oleh oknum-oknum dalam kontestasi politik pemberian bantuan sosial ini.
Nah, ini sesungguhnya perlu pengaturan yang lebih jelas ya, bahwa ya kita harus pahami juga bahwa yang namanya bantuan sosial itu sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya, di tahun anggaran sebelumnya kan, bukan hanya di tahun anggaran dalam kontestasi politik elektoral. Ya. Nah, kenapa ini sering disalahgunakan? Karena edukasi yang diberikan kepada masyarakat ini masih kurang. Sehingga oknum-oknum politisi yang kebetulan diberikan kesempatan untuk mengelola anggaran negara, itu menyalahgunakan. Dengan memberikan narasi-narasi bahwa bantuan sosial ini diperuntukkan untuk kepentingan politik mereka sendiri. Nah, sesungguhnya persoalan yang ada sekarang adalah bagaimana kita mengedukasi publik bahwa yang namanya bantuan sosial, seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah hak publik, hak masyarakat. Tidak boleh dikaitkan dengan narasi-narasi yang berkaitan dengan kepentingan elektoral. Nah, itu dulu yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka ya untuk diskusi kita di hari ini. Wah, makin menarik. Jadi dari paparan terkait dengan konsep dasar tersebut nih Pak, penting juga melihat bagaimana praktik itu terjadi di lapangan. Penyalahgunaan bantuan sosial kan tidak selalu terlihat jelas, seringkali halus, terselubung, dan dianggap wajar oleh masyarakat itu sendiri. Nah, di balik khususnya nih Pak, situasi ini menjadi semakin kompleks karena peran penting Banjar dan tokoh adat dalam kehidupan sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, modus pelanggaran bansos apa yang paling sering terjadi tapi jarang disadari oleh masyarakat sebagai pelanggaran pemilu, dan di titik mana masyarakat melalui dan di titik mana penyaluran bansos melalui struktur adat ini mulai berubah dari praktik sosial menjadi pelanggaran kepemiluan. Ya, ya jadi kalau kita berbicara bantuan sosial dikaitkan dengan kontes demokrasi elektoral atau pemilu ya, memang ada kerentanan itu disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Ketika aktivitas itu dilakukan di masa-masa kampanye. Nah, ini yang rentan. Sehingga kalau boleh diusulkan sesungguhnya jangan sampai pemberian bansos itu dilakukan di masa kampanye. Tetapi kalaupun itu masih terjadi, maka yang paling penting disampaikan adalah bagaimana masyarakat itu memahami bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu adalah aktivitas penuh yang dilakukan oleh pelaksana undang-undang, dalam hal ini apakah itu kepala daerah, apakah itu DPR atau DPRD. Jadi aktivitas mereka turun ke masyarakat itu betul-betul membawa bansos, tidak ada muatan politiknya. Nah, ini yang sering terjadi. Kenapa ini bisa masuk kategori pelanggaran. Nah, ada beberapa hal yang terjadi di publik ya berkaitan dengan pemberian bansos yang bisa saja itu mengarah ke pelanggaran money politik. Ketika bansos yang sesungguhnya sudah dianggarkan dari tahun sebelumnya dibagikan kepada masyarakat pada masa kampanye, diikuti dengan narasi-narasi ajakan untuk memilih. Ini yang bisa masuk kategori perbuatan money politik. Nah, kalau kita cermati di Undang-Undang Pemilu, di ketentuan pidananya, jelas diatur pejabat-pejabat negara, pejabat eksekutif maupun legislatif, itu tidak diperbolehkan menggunakan anggaran negara untuk mencari keuntungan elektoral atau menyalahgunakan anggaran negara untuk mempengaruhi pemilih, nggak boleh. Maka hal yang paling kita harus cermati, narasi yang disampaikan oleh calon-calon ini. Ketika turun ke lapangan pada masa kampanye, apakah dia melakukan aktivitas kampanye atau melakukan aktivitas sebagai wakil rakyat? Ini harus kita cermati. Di dalam Undang-Undang Pemilu jelas diatur. Unsur-unsur money politik itu jelas diatur. Unsur-unsur penyalahgunaan keuangan negara diatur. Nah, yang jadi persoalan ketika turun ke lapangan, unsur-unsur itu tidak terpenuhi. Pemberian bansos berlangsung, kemudian si calon yang notabene adalah incumbent memberikan bansos kepada masyarakat,
Tidak pernah ada menyampaikan narasi-narasi ajakan untuk memilih dirinya ataupun tidak memilih. Yang terjadi adalah bagaimana masyarakat justru yang menyuarakan itu. Ya, contohnya saya sebagai calon DPR misalnya, kebetulan saya incumbent. Saya turun ke lapangan memberikan bansos kepada masyarakat yang sudah terjadwal sebelumnya gitu kan. Setelah saya pergi, ya, tiba-tiba ada masyarakat yang mengarahkan masyarakat yang ada di sana untuk memilih saya karena sudah diberi bansos. Nah, itu peristiwa yang terjadi sehingga belum bisa disentuh oleh hukum karena satu unsur tidak terpenuhi. Maka apa yang bisa kita lakukan? Mari kita edukasi masyarakat. Kita berikan pemahaman bahwa apapun yang diberikan oleh calon-calon baik itu eksekutif maupun legislatif yang menggunakan anggaran negara, baik APBN ataupun APBD, ya, kalau itu diberikan, sesungguhnya itu merupakan hak masyarakat. Tidak boleh ada narasi-narasi ajakan untuk memilih. Kalau itu terjadi, maka unsur deliknya, unsur pidananya terpenuhi. Maka kalau ditanya tadi, mengapa bansos menjadi salah satu instrumen yang paling rawan disalahgunakan? Ya betul, karena memang itu sangat menggiurkan. Karena pemberian bansos itu sangat menggiurkan masyarakat dan bisa mengubah pandangan masyarakat terhadap salah satu calon-calon tertentu yang turun di masyarakat. Nah itu mungkin. Ya. Baik nih Pak, berarti sebenarnya kalau dikaitkan dengan pemberian bansos sendiri, sebagai masyarakat mungkin punya rasa ewah pakewah juga ya Pak. Ya. Kayak mau nerima itu bansos memang Bansos. hak yang harus kita dapatkan, tapi Ya. kalau nggak diterima takutnya ada unsur di baliknya yang terselubung juga mau nerima nggak enak, jadi mau betul. nerima juga perlu diperhatikan lebih detail Ya. lagi. Mungkin itu juga alasan kita untuk membedah topik ini lebih jauh. Kemudian Pak, jika praktik ini berlangsung dan dibiarkan terus-menerus, dampaknya tentu tidak hanya berhenti pada satu pemilu saja. Pola relasi antara kekuasaan dan masyarakat bisa berubah, sekaligus mempengaruhi cara masyarakat memaknai hak pilih dan kualitas demokrasi itu sendiri. Kemudian, apa dampak dari politik bansos terhadap demokrasi di Bali dalam jangka panjang? Kemudian, bagaimana praktik politik bansos mempengaruhi cara masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya, Pak? Ya, tentu kalau kita lihat dampak negatifnya ya dari pemberian bansos diikuti dengan narasi-narasi politik elektoral, ya tentu itu akan berdampak kepada demokrasi kita ke depan ya, khususnya di Bali ya. Apa dampak negatifnya? Jadi masyarakat akan berpikir bahwa untuk memilih pemimpinnya, baik eksekutif maupun legislatif, harus ada nilai yang harus mereka dapatkan. Mereka berpikir itu menjadi sesuatu yang wajar. Ketika setiap hajatan elektoral, oknum-oknum ya yang berkontestasi itu turun ke masyarakat membagikan bansos dan mengajak masyarakat untuk memilih dirinya, itu akan menjadi hal yang wajar menurut mereka. Padahal secara hukum itu tidak benar. Secara kepatutan juga nggak patut. Maka yang penting kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat jangan sampai terpengaruh oleh iming-iming atau oleh pemberian-pemberian yang sesungguhnya itu menjadi haknya dia. Nah ini dampak negatifnya saya lihat sangat luar biasa ya. Maka kita di Bawaslu itu kan sering berdiskusi ya, ingin menyadarkan publik jangan sampai budaya kita ketimuran ini ya, bangsa ketimuran jangan sampai kita membiasakan diri atau menganggap wajar pemberian orang lain itu untuk kita terima. Ya, jangan biasakan diri. Ya, jadi kita harus malu menjadi orang yang meminta-minta. Nah itu yang ingin kita sampaikan teruskan, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa masyarakat kita di Bali khususnya bukan masyarakat minta-minta. Jadi kalau ada pemberian sesuatu yang diikuti dengan narasi-narasi ajakan untuk memenangkan salah satu kontestan,
Lebih baik kita abaikan saja. Nah, kemudian apakah ini pengaruh bansos yang berkaitan dengan politik ini apakah akan mempengaruhi situasi politik ke depan di Bali ya? Tentu sangat mempengaruhi. Kalau bansos ini dijadikan alat untuk mempengaruhi masyarakat, maka yang memungkinkan untuk terus berkuasa adalah incumbent. Ya, karena incumbent yang bisa mempergunakan bansos. Yang newcomer nggak bisa. Makanya di undang-undang kita jelas tidak diperbolehkan menggunakan anggaran negara, APBN ataupun APBD, ya, dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan dalam kontestasi politik. Nah, di sinilah peran Bawaslu hadir di tengah-tengah masyarakat pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan untuk memastikan hal tersebut. Penggunaan APBN, APBD betul-betul dilakukan berdasarkan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Pemberiannya di masyarakat tidak boleh diikuti dengan narasi-narasi ajakan untuk memilih ataupun tidak memilih salah satu kontestan politik pada saat pemilu. Jadi saya melihat keberadaan bansos yang dipolitisir pada pelaksanaan pemilu ini lebih banyak ke negatifnya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki ke depan agar proses demokrasi kita di Bali itu betul-betul semakin baik. Gitu ya. Baik, jadi dari pembahasan kita tadi, Pak, dan dari jawaban-jawaban yang udah Bapak sampaikan, membawa kita pada pertanyaan yang sangat penting, bahwa di Bali itu sendiri adat dan harmoni sosial Iya. adalah kekuatan yang harus dijaga. Tetapi nilai-nilai itu juga bisa dimanfaatkan dalam kontestasi politik. Tantangannya adalah bagaimana masyarakat tetap memegang teguh Ya. tradisi, namun juga berani bersikap kritis dan mengawasi pemilu itu sendiri. Untuk pertanyaan penutup mungkin Pak, pesan praktis apa yang paling penting agar masyarakat Bali tetap bisa menjaga adat, sekaligus berani dan sadar untuk mengawasi jalannya pemilu itu sendiri? Ya, memang pertama kita harus menyadari ya bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada selama ini dinamikanya sangat dinamis ya. Begitu dinamis sekali berkaitan dengan penggunaan bansos yang secara normatif memang unsur-unsur pelanggarnya tidak terpenuhi. Tapi fakta di lapangan tidak bisa kita pungkiri itu terjadi. Ya, hanya saja belum mampu disentuh oleh hukum. Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat ya, di Bali khususnya bahwa dalam kontestasi politik elektoral atau pemilu ataupun pemilihan itu ya. Pertama, berkaitan dengan pemberian bansos itu adalah hak bagi warga negara. Karena itu adalah APBN dan APBD. Yang kedua, secara internal ya, kita sebagai masyarakat yang beragama, ya, masyarakat ketimuran, kita harus mempunyai rasa malu ketika menerima pemberian orang lain. Lebih-lebih pemberian itu diberikan atas dasar keinginan untuk memilih salah satu kontestan politik. Jangan. Maka kesadaran kita yang perlu kita tumbuhkan. Ketika norma hukum tidak mampu menjangkaunya, maka norma moral lah yang kita kedepankan. Kalau kita menginginkan proses demokrasi di Bali ini semakin bagus. Jadi, saya mengajak seluruh masyarakat Bali ya, seluruh pemilih, kita harus budayakan rasa malu menerima pemberian orang lain. Kita harus mampu berdiri di kaki sendiri. Jangan pernah meminta-minta, apalagi ini berkaitan dengan politik elektoral. Pemimpin yang kita pilih, biarkan beliau-beliau itu ya mengelola anggaran yang cukup, memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa diiringi dengan narasi-narasi ajakan memilih pada kontestasi pemilu ataupun pemilihan. Sehingga kalau kita mampu melakukan ini, saya yakin pemilu-pemilu yang akan datang, money politik bisa kita putus. Karena kenapa? Karena tidak ada masyarakat yang mau menerima pemberian dari kontestan. Nah, mungkin itu harapan kita ke depan dan kita di Bawaslu tetap mengedukasi publik, mengajak publik untuk ikut serta mengawasi setiap tahapan pemilu dan pemilihan guna memastikan proses demokrasi di Bali ini betul-betul berjalan dengan baik,
penuh martabat dan penuh integritas gitu. Luar biasa sekali, tidak terasa nih Pak, perbincangan kita sudah ada di penghujung sesi. Terima kasih banyak atas insight dan penjelasan yang sangat membuka wawasan kita terkait dengan fenomena bantuan sosial di masa kampanye itu sendiri. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk lebih kritis dan sadar akan pentingnya demokrasi yang jujur dan Ya, adil. sekarang. Akhir kata, saya Ria Ratnaningsih selaku host pada episode kali ini pamit mundur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya.